Sistem Super Devouring. Bab 86, disengaja. Ketika Ye Xuan diserang tadi, itu di luar dugaan Zhou Chang dan hampir membuat jantungnya berhenti berdetak. Untungnya, Ye Xuan baik-baik saja, kalau tidak dia akan segera memerintahkan pembunuhan Li Haodang dan yang lainnya. Tidak sengaja. Master Sekte Zhou, apakah menurutmu aku tidak melihatnya? Ketika anak itu melewati Zhang Xiang, dia mengatakan sesuatu yang jelas-jelas memancing Zhang Xiang untuk melancarkan serangan diam-diam padanya. Kata Li Haodang. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka juga tercengang. Seperti yang diharapkan dari seorang prajurit yang telah melangkah setengah langkah ke alam roh sejati, dia mampu menyadari hal ini. Tahukah Anda, tidak banyak orang yang hadir yang melihatnya. Haha, ini memang benar, tapi Tuan Li, bagaimana Anda tahu apa yang dikatakan Ye Xuan? Zhou Chang tersenyum. Meskipun kecelakaan ini disebabkan oleh Sekte Liu Yun, namun yang bersalah adalah SekteLie Tian. Kalau begitu biarkan aku mendengarkan apa yang dia katakan. Li Haodang sebenarnya tidak begitu yakin dalam hatinya. Ketika Ye Xuan berbicara, ekspresinya acuh tak acuh seperti air. Mungkin, Zhang Xiang tidak tahan dengan penghinaan itu, dan punggung Ye Xuan terekspos, jadi dia punya ide untuk melakukan serangan diam-diam. Penatua Hu, berhenti dulu. Li Haodang berteriak, lalu melompat turun bersama yang lainnya. Hu Sun sedang bertarung dengan sesepuh yang menjaga gunung. Dia terkejut saat mengetahui bahwa meskipun dia membagi dirinya menjadi 3 tubuh, dia mungkin tidak akan dapat melakukan apapun terhadap sesepuh yang menjaga gunung itu. Guru, Anda harus membalaskan dendam muridku. Melihat tidak ada harapan untuk menerobos, Hu Sun segera bergegas menghampiri Li Haodang sambil menangis dan mendengus. Jangan bicarakan hal ini sekarang. Li Haodang mendengus dingin. Di bawah pengawasan Zhou Chang dan lainnya, dia pertama-tama pergi memeriksa jasad Zhang Xiang dan mendapati dia sudah meninggal. Kemudian, Zhou Chang memanggil Ye Xuan. Mengapa kamu membunuhnya? Li Haodang bertanya langsung ke intinya, tetapi dia juga menggunakan beberapa trik untuk mengajukan pertanyaan. Senior, Anda pasti baru saja melihatnya. Zhang Xiang menyerang saya terlebih dahulu, dan saya langsung memukulnya dengan panik, sehingga dia tidak sengaja terbunuh. Ye Xuan tidak cukup bodoh untuk mengatakan bahwa dia bermaksud membunuh Zhang Xiang, jadi dia segera memberitahunya apa yang terjadi. Benar saja, semua ini adalah rencananya. Dia sengaja memancing Zhang Xiang untuk melancarkan serangan diam-diam. Namun, selama dia tidak mengakuinya, apa yang bisa dilakukan Li Haodang padanya? Jadi, apa yang baru saja kau katakan kepadanya? Li Haodang terus bertanya. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, anak itu hanya mengatakan satu kalimat, mereka yang berbuat jahat pada akhirnya akan binasa. Apa kamu yakin? Li Haodang tidak mempercayainya. Dia berpikir bahwa Ye Xuan pasti telah mengatakan sesuatu yang terlalu provokatif, yang menyebabkan Zhang Xiang bangkit dan menyerangnya, seperti, jika kamu punya nyali, bangun dan bunuh aku. Senior, apakah kamu mungkin lupa apa yang baru saja aku katakan? Ye Xuan tampak hormat. Akan tetapi, hampir semua orang di SekteLie Tian yakin bahwa dia melakukannya dengan sengaja, bukan hanya itu saja, bahkan Zhou Chang pun berpikiran sama. Tetapi mereka tidak dapat menemukan bukti apapun. Apa yang dilakukan Zhang Xiang tadi memang tidak pantas, jadi perkataan Ye Xuan, mereka yang melakukan terlalu banyak kejahatan pada akhirnya akan binasa karena kejahatan mereka sendiri, juga tepat. Sepertinya kematian Zhang Xiang benar-benar sia-sia. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Tetua Hu dari SekteLie Tian tiba-tiba berdiri dan bergegas ke arah Ye Xuan dengan satu tangan membentuk cakar. Berani sekali kau. Teriakan dingin terdengar dan Penatua Hu terjatuh. Namun, orang yang menjatuhkannya tidak lain adalah Li Haodang, wakil pemimpin SekteLie Tian. Kali ini, SekteLie Tian salah. Tidak ada gunanya menimbulkan perang antara SekteLie Tian dan Sekte Liu Yun hanya untuk membalas dendam terhadap Zhang Xiang. Jika perkelahian benar-benar terjadi, mereka mungkin tidak dapat meninggalkan Sekte Liu Yun. Lagi pula, ada ribuan pengikut di sini. Selain itu, ada diaken yang sekurang-kurangnya berada pada tingkat ke-8 seni bela diri, mentor yang berada pada tingkat ke-9 seni bela diri, dan penatua yang berada pada tingkat ke-10 seni bela diri.
Zhou Chang dan tetua Soushan sendiri sudah cukup untuk membuat mereka kesulitan, belum lagi yang lainnya. Guru Sekte. Hu Sun tampak terkejut. Sekte Lietian jauh lebih kuat dari Sekte Lieyun. Mereka sama sekali tidak perlu takut terhadap Sekte Lieyun. Penatua Hu, Zhang Xiang adalah orang yang melancarkan serangan diam-diam terlebih dahulu, dan dia pantas mati. Li Haodang berkata sambil menatap Hu Sun. Meskipun Zhang Xiang telah meninggal, masih ada Fan Yue selanjutnya. Dengan kekuatan bela diri tingkat 9 yang dimilikinya, dia pasti dapat membalaskan dendam Zhang Xiang. Bukankah ini sempurna? Setelah melihat mata Li Haodang, Hu Sun tiba-tiba menyadari bahwa jika Fan Yue berurusan dengan Ye Xuan, itu akan menjadi saat yang tepat untuk membalas dendam dan menghindari perang antara kedua sekte. Apa bedanya mengubah seorang prajurit menjadi cacat dan membunuhnya? Selama Ye Xuan lumpuh, Sekte Lieyun pasti akan meninggalkannya. Kalau begitu, bukankah dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain? Namun, selanjutnya, mereka masih harus menghadapi masalah. Sekte Lieyun, haruskah kita bertarung atau tidak? Tuan Zhou, apakah Anda masih akan bertarung di pertandingan kelima? Jika tidak, maka Sekte Lietian saya akan menang 6 kali berturut-turut. Li Haodang tiba-tiba berbalik dan bertanya. Zhou Chang juga ragu-ragu sekarang. Permainan kelima pasti akan sangat berbahaya, dan Fan Yue kemungkinan akan menyiksa Ye Xuan dengan segala cara. Dan Ye Xuan adalah bagian yang sangat penting dari rencananya. Jika Ye Xuan meninggal atau menjadi cacat, maka rencananya harus dimulai dari awal lagi. Bertarung, tentu saja. Sebelum Zhou Chang memulai, Ye Xuan tiba-tiba melangkah maju dan berkata. Lelucon apa itu? Asal dia mengalahkan Fan Yue, dia akan mendapat 300 juta tael. Dengan 300 juta tael ini, dia pasti bisa menembus tingkat menengah ke-9 seni bela diri. Kamu Xuan, kamu. Zhou Chang terkejut. Dia percaya pada kualifikasi Ye Xuan, tetapi Fan Yue di depannya bukanlah orang yang mudah menyerah. Jika Fan Yue tidak tinggal di Sekte Lietian selama bertahun-tahun, dia pasti akan menangkap Fan Yue secara diam-diam. Guru, saya akan memperhatikannya. Ye Xuan berkata dengan serius. Zhou Chang mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan Ye Xuan bermain. Meskipun dia bisa mendapatkan 1 miliar perak jika menang, jika sesuatu terjadi pada Ye Xuan, kerugiannya akan lebih besar. Oke. Zhou Chang akhirnya mengangguk, karena dia memutuskan untuk menjaga tepi arena sendirian, bersama dengan tetua Soushan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Ye Xuan. Haha, Master Sekte Zhou benar-benar pemberani. Ayo kita pergi. Li Haodang tertawa 2 kali, dan memimpin sekelompok orang ke dasar ring, lalu mengatakan sesuatu kepada Fan Yue. Zhou Chang juga menatap ke arah tetua Soushan. Ye Xuan adalah harapan Sekte Lieyun dan terlebih lagi harapannya. Tidak akan terjadi apa-apa. Yang lainnya juga perlahan berjalan menuruni panggung. Hati-hati. Guan Yulan memberi pengingat dan kemudian pergi. Hasilnya, hanya tersisa 3 orang di atas ring, Ye Xuan, Fan Yue dan Penatua Soushan yang bertugas sebagai wasit. Aku tidak menyangka kau telah mencapai puncak seni bela diri tingkat 8. Tidak heran kau mampu membunuh junior Brother Sang. Namun, jika hanya ini yang kau miliki, lebih baik kau mundur. Jika aku bertindak, kau pasti akan hancur. Fan Yue juga datang ke panggung. Dia menatap Ye Xuan dan memberinya senyuman aneh. Sistem Super Devouring. Bab 87, nomor 1 di Sekte Lietian. Siapa yang mau lumpuh? Kita akan tahu setelah pertarungan. Lagi pula, senyummu sangat palsu. Bisakah kau berhenti tersenyum? Aku merinding. Ye Xuan menatap Fan Yue dan berkata perlahan. Mendengar ini, senyuman di wajah Fan Yue tiba-tiba terhenti dan ekspresi ganas muncul. Karena kamu ingin mengikuti jejak kakak seniormu, maka aku akan membantumu. Fan Yue tidak berencana membuang waktu berbicara dengan Ye Xuan dan hanya melirik tetua Soushan. Mari kita mulai, kata tetua penjaga gunung. Memanggil. Begitu kata-kata itu keluar, Fan Yue membentuk cakar di tangannya, langsung berubah bentuk menjadi seekor citah, dan menerkam ke arah Ye Xuan. Senjatanya adalah tangannya. Dia ingin menggunakan tangan ini untuk memotong semua meridian Ye Xuan. Sangat cepat.
Kecepatan Fan Yue juga mengejutkan Ye Xuan. Kecepatan ini setidaknya 2 kali lebih cepat dari Zhang Xiang. Fan Yue ini benar-benar hebat. Kecepatannya sangat cepat. Hati Ye Xuan mencelos, karena kecepatan ini hampir sama cepatnya saat dia menggunakan langkah guntur. Namun, ia sekarang memiliki keterampilan bela diri tingkat 9. Dalam sekejap, Ye Xuan juga melesat dengan cepat dan melakukan kontak dengan Fan Yue. Ledakan. Di arena, Zong yang dikelilingi oleh gelombang udara dan asap serta debu tebal. Bahkan sesepuh yang menjaga gunung tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, murid-murid di sekitar mereka tiba-tiba berteriak karena terkejut. Kakak senior Ye, bunuh dia. Ya, bunuh dia dan biarkan Sekte Liu Yun kita menang sekali ini. Hancurkan dia sampai babak belur. Para murid telah mengakui status Ye Xuan, dan mereka semua melambaikan tangan dan berteriak, tampak seolah-olah mereka takut dunia tidak akan kacau. Namun, ekspresi Zhou Chang di bawah panggung tidak begitu bagus. Dia tidak menduga sesuatu seperti ini akan terjadi pada awalnya. Bagaimana jika Ye Xuan dilumpuhkan oleh Fan Yue selama periode waktu ini? Namun, persaingan baru saja dimulai, apakah dia akan mengaku kalah? Pada saat ini, di tengah arena yang dipenuhi asap, tiba-tiba terdengar suara kekuatan spiritual yang bertabrakan. Ledakan! 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 Suara teredam itu terus berlanjut seperti guntur, dan orang-orang di bawah ring menahan napas dan berkonsentrasi. Sekarang mereka tidak dapat lagi melihat dengan mata mereka dan hanya dapat mendengar dengan telinga mereka. Zhou Chang cepat-cepat mengalihkan pandangan kepada sesepuh yang menjaga gunung. Setelah yang terakhir mengerti, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Tiba-tiba angin kencang bertiup di arena, meniup pasir dan debu. Asap dan debu tertiup angin kencang, dan dua sosok muncul kembali di hadapan semua orang. Namun saat mereka melihat dengan jelas situasi pertarungan di atas ring, mereka pun terkejut dan tidak dapat berkata apa-apa. Saya melihat satu sosok dipukul mundur berulang kali, sementara sosok yang lain menyerang dengan panik. Siapa yang dipukuli? Tentu saja Fan Yue. Bagus, pertarungan bagus, kalahkan dia sampai mati. Bagus sekali, kakak senior Ye, bunuh si tukang senyum tapi tajam itu. Lumpuhkan dia, balaskan dendam kakak senior Yang. Suasana di tempat itu langsung meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan semua murid berteriak dengan menyayat hati, karena kali ini, Sekte Liu Yun akan bangkit kembali. Tidak mungkin. Fan Yue berada di tingkat ke-9 seni bela diri, sedangkan orang itu hanya berada di puncak tingkat ke-8. Bagaimana mungkin Fan Yue bisa dipukul mundur olehnya? Di bawah ring, orang-orang kuat dari Sekte Lietian benar-benar terkejut. Meskipun beberapa orang yang dibawa ke Sekte Liu Yun kali ini bahkan tidak bisa naik pangkat, Fan Yue berbeda. Dia adalah murid utama Sekte Lietian. Akan tetapi, murid utama sedang diserang dengan ganas saat ini, dan nampaknya ia akan mati. Fisik anak ini luar biasa. Dia pasti berlatih olah tubuh, pasti begitu. Li Haodang berseru. Ahli bela diri yang melakukan latihan tubuh memiliki fisik yang lebih baik daripada orang biasa, namun mereka yang mampu melakukan latihan tubuh juga memiliki tekad yang sangat kuat, dan orang seperti itu juga satu di antara 10.000. Ledakan. Di atas ring, Fan Yue tiba-tiba pingsan oleh pukulan Ye Xuan dan terlempar mundur 10 meter jauhnya. Fan Yue, apakah ini semua kekuatanmu? Kau satu tingkat lebih tinggi dariku, tetapi ternyata kau hanyalah macan kertas. Ye Xuan tidak memaksakan diri untuk menang, malah menampakkan ekspresi meremehkan. Ini bukan pertama kalinya dia menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi. Awalnya dia mengira Fan Yue punya kekuatan, tapi dia tidak menyangka bahwa di depannya, dia pemalu seperti anak kucing dan selalu dipukuli. Fan Yue tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Xuan berada di luar imajinasinya. Dengan level bela dirinya saat ini yang sudah mencapai level ke-9, dia tidak mempunyai keuntungan sama sekali. Ye Xuan, aku ingin kamu mati. Pada saat ini, Fan Yue tiba-tiba berteriak dan bergegas lagi. Tangan kanannya telah berubah menjadi cakar, tetapi kekuatan spiritual yang terkumpul di sana membuat wajah Ye Xuan muram. Seni bela diri kelas 10. Ye Xuan terkejut. Bakat Fan Yue cukup bagus.
Dia sebenarnya dapat mempelajari seni bela diri tingkat 10 saat dia berada pada tahap awal seni bela diri tingkat 9. Oh tidak, Ye Xuan, minggirlah. Zhou Chang berteriak dari antara penonton. Alam Fan Yue pada mulanya satu tingkat lebih tinggi dari Ye Xuan, dan sekarang dengan peningkatan seni bela diri tingkat 10, Ye Xuan tidak akan mampu menandinginya apapun yang terjadi. Penatua Zhou Shan juga siap untuk mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, dia melihat Ye Xuan tiba-tiba tersenyum, jadi dia terdiam sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Seni bela diri tingkat 10. Kau harus memukulku terlebih dahulu. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung, dan dalam sekejap, intensitas kekuatan spiritualnya meroket ke tingkat yang lebih tinggi. Benar saja, pada saat kritis ini, dia melahap harta karun alam yang tersembunyi di ruang melahap, dan harta karun alam ini secara langsung memungkinkannya untuk menerobos. Seni bela diri tingkat ke-9. Sekarang, dia dan Fan Yue sama-sama berada di tingkat ke-9 seni bela diri. Yang terpenting, setelah seorang pendekar mengalami terobosan, kebugaran fisik dan kekuatan spiritualnya akan melonjak. Ye Xuan berhasil menembus level besar, dari puncak seni bela diri level 8 ke level 9, jadi peningkatannya pun semakin besar. Pada saat ini, kecepatannya jauh melampaui Fan Yue. Kamu Xuan, mati. Fan Yue melompat ke udara pada suatu saat, dan tiba-tiba, dia meraih dengan tangan kanannya, 5 sinar dingin menyambar, dan langsung menembus cincin itu. Namun adegan yang dia bayangkan tentang tubuh Ye Xuan yang tercabik-cabik tidak muncul. Ye Xuan telah pergi sebelum serangannya tiba. Apa? Fan Yue terkejut. Apa yang baru saja dia sapu dengan cakarnya sebenarnya adalah bayangan Ye Xuan. Yang terpenting adalah tubuh asli Ye Xuan sudah menunggunya. Pah! Fan Yue akhirnya mendarat. Pada saat ini, Ye Xuan juga bergegas dan pergi ke belakangnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Suara dingin Ye Xuan terdengar. Saat berikutnya, Fan Yue merasakan sakit di lengannya. Dia melihat tanpa sadar dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Tangan kirinya terpelintir menjadi simpul. Patah. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan kanannya telah dikunci oleh sepasang tangan lainnya. Dia menyaksikan tangan kanannya berputar 180 derajat, dan kemudian 360 derajat. Ini belum berakhir, 360 derajat baru setengahnya. 720 derajat. Retakan. 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 Suara tulang patah terdengar, dan Fan Yue akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Sistem Super Devouring. Bab 88 Kemenangan. Dua suara yang berbeda menyebar, dan siapapun yang mendengarnya tercengang. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak seorang pun bisa bereaksi. Satu-satunya orang yang bisa melihat kecepatan Ye Xuan sekarang mungkin adalah para master tingkat tua di seni bela diri tingkat ke-10. Bahkan di antara para instruktur seni bela diri tingkat 9, tidak banyak orang yang dapat melihatnya dengan jelas. Kecepatan macam apa itu? Ah! Teriakan Fan Yue tiba-tiba menjadi lebih keras. Semua orang melihat dan mendapati Fan Yue telah terjatuh ke tanah, dan kakinya telah diremukkan oleh Ye Xuan. Tapi itu belum semuanya. Ye Xuan ingin melumpuhkan Fan Yue sepenuhnya. Kini kedua tangan dan satu kakinya sudah lumpuh, jadi hanya tinggal satu langkah lagi. Berhenti. Pada saat ini, para Master Sekte Lietian bereaksi, segera melompat ke atas panggung, dan berlari ke arah Ye Xuan. Pada saat yang sama, Zhou Chang dan beberapa tetua juga melompat. Perang besar akan segera dimulai. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Li Haodang meraung marah, dan dia benar-benar meletakkan jabatannya sebagai wakil pemimpin Sekte Lietian dan menerkam ke arah Ye Xuan. Guru Li, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Sebuah sosok melintas di depannya, itu adalah Zhou Chang. Lalu, sosok lain datang mendekat. Itu adalah tetua yang menjaga gunung. Menghadapi dua seniman bela diri top, Li Haodang terdiam sejenak. Dia berada pada level yang sama dengan kedua pria itu. Menghadapi serangan capit dari mereka, peluangnya untuk menang mungkin kurang dari 30%. Di sisi lain, 5 tetua Sekte Lietian telah dicegat oleh para tetua Sekte Lieyun. Pada saat yang sama semua mentor, diaken, dan bahkan murid di tribun bergegas turun. Zhou Chang,
Apakah kamu ingin memulai perang antara kedua sekte kita? Li Haodang meraung sambil menggertakkan giginya, karena Fan Yue yang saat ini diinjak oleh Ye Xuan adalah muridnya. Jika kita akan berperang, kita akan memulainya 2 tahun lalu. Apakah kamu ingat apa yang dilakukan Fan Yue 2 tahun lalu? Zhou Chang melotot dan bertanya balik. Li Haodang tercengang. 2 tahun lalu, dia juga membawa sekelompok orang ke Sekte Liu Yun untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pada saat itu, Fan Yue bahkan memukuli murid-murid Zhou Chang begitu keras hingga meridian mereka putus. Namun kali ini, Fan Yue lah yang lumpuh. Itu benar-benar siklus sebab akibat. Untuk sesaat, Li Haodang tidak tahu bagaimana memulainya. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman pada saat ini. Husun tiba-tiba berkata, omong kosong, orang itu juga membunuh muridku. Itu salahnya sendiri. Sebuah suara terdengar, dan semua orang menoleh untuk melihat, hanya melihat Ye Xuan menyeret tubuh Fan Yue perlahan ke arah mereka. Kemudian, Ye Xuan mengayunkan tangan kanannya lagi dan melemparkan Fan Yue di depan Li Haodang. Fan Yue. Li Haodang menangis terseduh-seduh saat melihat lengan Fan Yue yang terpelintir hingga tak bisa dikenali lagi dan kakinya yang diinjak-injak. Memang benar bahwa mereka yang melakukan terlalu banyak kejahatan pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Zhou Chang dan yang lainnya berpikir demikian dalam hati mereka. Mereka semua paham bahwa Ye Xuan sedang mencari balas dendam untuk Huo Yuan dan yang lainnya, serta kakak laki-lakinya. Tuan Li, Ye Xuan telah membunuh 1 orang dan melumpuhkan 1 orang, tetapi itu semua dapat dibenarkan. Jika Anda ingin bertarung hari ini, saya, Bai Lai, akan menemani Anda. Bai Lai juga melangkah maju dan berkata. Murid tertuanya Huo Yuan juga terluka parah oleh Zhang Xiang dan diperkirakan ia harus terbaring di tempat tidur selama sebulan. Ya, Zhang Xiang yang melancarkan serangan diam-diam terlebih dahulu, lalu Ye Xuan mengambil tindakan. Selain itu, Ye Xuan dan Fan Yue sedang bertanding kali ini, dan kamu tiba-tiba ikut campur, jadi sekte Lietianmu yang kalah. Sebagai wasit kompetisi ini, Penatua Soushan akhirnya angkat bicara. Orang-orang dari sekte Lietian saling berpandangan dengan bingung. Jelas merekalah yang menderita kerugian, tetapi sekte Liu Yun lah yang benar. Baiklah, bagus sekali. Kita tidak akan menyerah dalam masalah ini, ayo kita pergi. Li Haodang masih memiliki rasionalitas dan tahu bahwa konfrontasi langsung tidak akan membuahkan hasil, jadi dia hanya bisa mundur sementara. Sekelompok orang dari sekte Lietian pergi dengan membawa jasad Zhang Xiang dan Fan Yue yang telah menjadi cacat. Ketika dia pergi, Fan Yue masih menjerit kesakitan. Kedua lengan dan 1 kakinya dilumpuhkan oleh Ye Xuan. Kecuali dia punya obat ajaib, dia harus menghabiskan sisa hidupnya berbaring di tempat tidur. Melihat kepergian tim sekte Lietian, seluruh hadirin terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba meledak. Sekte Liu Yun menang. Setelah 5 kali kalah berturut-turut, akhirnya kami menang. Haha, kakak senior Ye sangat kuat, dia benar-benar mengalahkan murid utama sekte Lietian. Tetapi mengapa aku mendengar bahwa Fan Yue adalah seorang pendekar bela diri tingkat 9? Seni bela diri tingkat 9. Jika kakak senior Ye bisa mengalahkannya, tidak mungkin dia juga. Ya Tuhan, seorang pendekar seni bela diri tingkat 9 sudah memenuhi syarat untuk menjadi mentor di sekte Liu Yun kita. Seorang mentor berusia 15 tahun. Bakatnya luar biasa. Semua murid tercengang. Kualifikasi Ye Xuan berada di luar imajinasi mereka. Adapun Zhou Chang dan yang lainnya, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ye Xuan benar-benar mengalahkan seorang seniman bela diri tingkat 9 yang memiliki seni bela diri tingkat 10. Bagaimana ini mungkin? Zhou Chang mengerutkan kening dan melirik Ye Xuan. Yang terakhir baru saja bertempur dan auranya belum mereda, jadi yang pertama menemukan petunjuk. Apa? Ye Xuan, kamu sudah berhasil mencapai tingkat ke-9 seni bela diri. Zhou Chang berkata dengan kaget. Ye Xuan juga sedikit tidak berdaya. Karena dia sudah terekspos, dia harus mengangguk dan mengakuinya, saya baru saja berhasil menembus pertempuran. Apa? Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang di sekitarnya berseru kaget. Mendapatkan terobosan dalam pertempuran. Bagaimana ini mungkin? Para tetua mendekati Ye Xuan dengan rasa tidak percaya. Meskipun Ye Xuan menahan napas, mereka masih bisa merasakannya.
Itu memang seni bela diri tingkat 9. Ya Tuhan, apakah aku hidup seperti anjing selama beberapa dekade terakhir? Dia sudah mencapai tingkat ke-9 seni bela diri pada usia 15 tahun, yang jauh lebih kuat dari Fan Yue. Orang yang mengatakan ini adalah seorang mentor setengah baya, yang usianya 2 kali lebih tua dari Ye Xuan. Kebanyakan prajurit mulai belajar sejak usia muda, tetapi mereka harus menunggu hingga berusia 7 tahun. Bahkan jika Ye Xuan mulai menumbuhkan kekuatan spiritual pada usia 7 tahun, itu hanya membutuhkan waktu 8 tahun. Dan siapa di antara mentor yang hadir di sini yang tidak berpraktik selama lebih dari 30 tahun? Benar-benar jenius. Bagus, itu hebat. Zhou Chang tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat ini dan langsung tertawa. Semakin baik bakat Ye Xuan, semakin bahagia dia. Dia sungguh bahagia. Hari ini, Sekte Liu Yun berhasil bangkit dari 5 kekalahan beruntun dan memenangkan 1 pertandingan. Oleh karena itu, Zhou Chang segera memberi perintah untuk mengadakan pesta untuk merayakannya. Seluruh Sekte Liu Yun dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Pada saat yang sama, berita bahwa Ye Xuan menjadi mentor Sekte Liu Yun menyebar dengan cepat. Para mentor Sekte Liu Yun memiliki pendapatan tetap berupa poin setiap bulan. Meskipun hanya 300 poin per bulan, itu juga sangat bagus. Namun, Ye Xuan membandingkannya dengan persembahan dari keluarga Sue dan menemukan bahwa 3 juta tael per bulan tidaklah banyak, karena Lian Yuan di keluarga Sue memiliki 10 juta tael setiap bulan. Namun berita besarnya belum datang. Zhou Chang telah berjanji sebelumnya bahwa selama Sekte Liu Yun menang kali ini, dia secara pribadi akan memberikan 30.000 poin kepada Ye Xuan. Sistem Super Devouring. Bab 89 Misi Pelatihan. 30.000 poin Sekte Liu Yun setara dengan 300 juta tael perak. Ye Xuan baru saja melahap 10.000 poin sumber daya alam dan harta Sekte Liu Yun dalam pertempuran dengan Fan Yue. Sekarang dengan 30.000 lagi, dia pasti bisa menerobos ke tingkat tengah ke-9 seni bela diri. Malam itu, Zhou Chang memanggil Ye Xuan ke halaman rumahnya. Ye Xuan, aku tidak tahu apa yang telah kulakukan di kehidupan sebelumnya hingga dapat menerimamu sebagai muridku. Ini 30.000 poin. Aku telah menginstruksikanmu sebelumnya bahwa kau dapat mengambil semua seni bela diri dari Sekte Liu Yun. Zhou Chang dengan murah hati melemparkan beberapa kartu poin kepada Ye Xuan. Terima kasih, Guru. Saya akan berlatih keras. Ye Xuan tersenyum lebar dan segera menyimpan kartu skor. Kali ini dia menghasilkan banyak uang. Dia tidak hanya mendapatkan 30.000 poin dari Sekte Liu Yun, tetapi dia juga dapat mempelajari semua seni bela diri di Sekte Liu Yun. Tahukah Anda, setiap seni bela diri kelas 10 tidak ternilai harganya, dan harganya dihitung dalam miliaran. Baiklah, kamu duluan. Zhou Chang mengangguk puas. Ye Xuan pergi terburu-buru dengan 30.000 poin. Zhou Chang juga membuat investasi besar untuknya. Bahkan sebelum taruhan dari Sekte Lietian disampaikan, dia sudah memasang taruhannya sendiri. Alasan mengapa dia mengeluarkan begitu banyak sekaligus adalah karena dia ingin Ye Xuan berlatih dengan tenang di Sekte Liu Yun selama hari-hari ini. Sudah di tingkat ke-9 seni bela diri pada usia 15 tahun. Cek-cek, jika aku mendapatkan tubuh ini, aku pasti akan dapat menerobos ke alam roh sejati sebelum usia 30, dan bahkan mencapai alam esensi sejati dalam hidupku. Sepertinya sudah waktunya untuk mempersiapkan hal terakhir. Mata Zhou Chang memancarkan 2 sinar cahaya, lalu dia menghilang di halaman. Titik. Namun, saat ini, Ye Xuan yang tidak tahu apa-apa, telah pergi ke aula pemurnian obat dan menukarkan seluruh 30.000 poinnya dengan harta langka. Kemudian dia pergi ke paviliun seni bela diri dan mengambil satu-satunya salinan 8 seni bela diri tingkat 10 yang ada di sana. Sama seperti sebelumnya, Ye Xuan menyembunyikan semua benda ini di ruang pelahap, dan langsung menelannya saat dibutuhkan, sehingga dia bisa menyembunyikan kekuatannya. Adapun seni bela diri tingkat 10 itu, Ye Xuan tidak bisa menggunakannya untuk saat ini, jadi dia tidak belajar banyak. Dia hanya mempelajari satu gerakan tubuh seni bela diri jika terjadi keadaan darurat. Dia sekarang berada di tingkat awal ke-9 seni bela diri. Dia bisa menggunakan seni bela diri tingkat 10, tetapi dia hanya bisa bertahan selama setengah menit paling lama.
Setelah setengah menit, kekuatan spiritualnya akan habis. Tetapi yang membuat Yesuan kesal adalah dia menghabiskan 100 poin melahap untuk mempelajari seni bela diri tingkat 10 ini. Oleh karena itu, ia masih memiliki lebih dari 500 titik melahap, ditambah sumber daya budidaya senilai 300 juta tael perak. Hari ini sudah memasuki hari ketiga setelah kompetisi antara kedua sekte, dan kebetulan sudah memasuki bulan baru. Oleh karena itu, Yesuan pergi ke aula pemurnian obat lagi untuk mengumpulkan 2.300 poin harta langka dan memasukkannya ke dalam ruang pelahap. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sebuah masalah, yaitu tidak perlu menyimpan 300 juta tael di ruang yang melahap. Cukup untuk melahap 200 juta dan menyisakan 100 juta di ruang pelahap. Dengan cara ini, 200 juta harta langka dapat diubah menjadi kekuatan spiritual, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Jika dia menemui masalah yang tidak dapat dipecahkannya, dia akan menghabiskan 100 juta yang tersisa lalu menerobosnya. Setelah menerobos ke tingkat ke-9 seni bela diri, harta alam, senjata ajaib, dan senjata yang dibutuhkan pun semakin meningkat. Oleh karena itu, Yesuan harus mulai bekerja keras untuk menghasilkan uang, jika tidak kekuatannya akan selalu ada di sini. Meskipun dia bisa menerima barang-barang berharga senilai lebih dari 2.000 poin setiap bulan, dia tidak bisa tinggal di Sekte Liyun sepanjang tahun. Jika demikian, akan memakan waktu 1 atau 2 tahun baginya untuk mencapai terobosan. Oleh karena itu, ia harus mengambil misi dan turun gunung untuk mendapatkan pengalaman. Pada saat ini, dia sudah tiba di aula pelatihan Sekte Liyun. Guru Ye, misi apa yang ingin Anda ambil? Diakon aula pelatihan bertanya dengan hormat. Sekarang seluruh Sekte Liyun tahu bahwa Yesuan telah menjadi mentor, dan dia tidak terkecuali. Biar aku lihat dulu. Yesuan sekarang berada di tingkat ke-9 seni bela diri dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tingkat 9. Dia memeriksa beberapa tugas kelas 9 dan kemudian fokus pada tugas yang bersifat material. Misi ini dikeluarkan oleh Penatua Xie dari Balai Pemurnian Obat. Yang dibutuhkan adalah kantong empedu ular yang disebut Flame Python. Pada saat yang sama, misi tersebut juga menyatakan bahwa ular piton api hidup di tempat yang sangat panas jauh di dalam 18 pegunungan Lianyun. Binatang iblis tingkat 9, 1.500 poin. Oke, itu saja. Yesuan segera menerima tugas itu. Misi ini cukup bagus. Anda tidak hanya dapat memperoleh uang, tetapi Anda juga dapat mengumpulkan darah monster dan mengunjungi kota Wanjin dan kota Lianyun dalam perjalanan. Setelah menerima misi kelas 9 ini, Yesuan bersiap untuk kembali ke halaman untuk mengemasi barang bawaannya. Namun, saat dia kembali keluar hutan bambu, dia bertemu seseorang. Guan Yulan. Setelah persaingan antara kedua sekte tersebut, hubungan Guan Yulan dan Yesuan menjadi lebih dekat, dan mereka secara alami menjadi teman. Tetapi anehnya, Guan Yulan selalu merasa sedikit tidak nyaman setiap kali bersama Yesuan. Yesuan memiliki penglihatan yang bagus, jadi dia secara alami memperhatikan hal ini. Sekarang dia yakin bahwa Guan Yulan jatuh cinta padanya. Apakah kamu akan turun gunung untuk melakukan misi pelatihan? Guan Yulan bertanya dengan heran. Ya, saya telah menerima misi kelas 9 dan harus pergi ke 18 Gunung Lianyun. Mungkin akan memakan waktu 1 bulan. Yesuan berjalan mendekat sambil mengangguk saat dia berjalan. Guan Yulan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kalau begitu kamu tunggu sebentar, aku juga akan menjalankan misi, ayo pergi bersama. Oh, baiklah. Yesuan menjawab tanpa berpikir. Ya. Guan Yulan menanggapi dengan enteng, lalu berlari menjauh. Yesuan menatap punggungnya dan tersenyum percaya diri. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang otaku sejati dan para dewi berada di luar jangkauannya. Tak disangka setelah datang ke dunia ini, dia justru populer di kalangan wanita. Selain Liuer, dia juga pernah bertunangan palsu dengan Sue Qingqing di belakangnya, dan kemudian muncul Guan Yulan yang naksir padanya. Kudengar di dunia ini ada kemungkinan untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Cek 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 cek, gadis Sue Qingqing itu terlalu muda, jadi Guan Yulan bisa dijemput dulu. Yesuan menatap punggung Guan Yulan dan tersenyum bodoh. Tidak lama kemudian, Guan Yulan berlari kembali. Dia menerima misi kelas 8, yang juga dikeluarkan oleh Penatua Xie,
yang juga tentang berburu monster dan memperoleh material. Dia juga pergi ke 18 Gunung Lianyun bersama Ye Xuan. Setelah itu, mereka meninggalkan Sekte Liyun bersama-sama. Setelah melihat kedua orang itu pergi bersama, beberapa murid menggelengkan kepala dengan menyesal, sementara yang lain merasa bahwa Ye Xuan dan Guan Yulan adalah pasangan yang cocok. Kali ini, tujuan Ye Xuan dan Guan Yulan adalah pegunungan 18 Lianyun. Tetapi karena Guan Yulan bepergian bersamanya, Ye Xuan harus pergi dengan kuda. Butuh beberapa hari bagi mereka untuk mencapai barisan pegunungan ke-9 dari 18 barisan pegunungan Lianyun, kemudian mereka mulai masuk lebih dalam. Yulan, monster apa yang akan kamu buru? Setelah memasuki 18 Gunung Lianyun, Ye Xuan berbalik dan bertanya. Di atas kuda yang lain, Guan Yulan menjawab, taring harimau bertaring pedang monster tingkat 8. Sistem Super Devouring. Bab 90, Anak Serigala Kecil. Harimau bertaring tajam. Kalau begitu, pergilah dan selesaikan tugasmu dulu, kata Ye Xuan. Saat dia memasuki Sekte Liyun, dia membunuh seekor harimau bertaring pedang, namun itu merupakan pertarungan yang sengit. Jika dia bertemu harimau bertaring pedang lagi sekarang, dia mungkin bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Ya. Guan Yulan mengangguk sedikit. Harimau bertaring pedang adalah monster tingkat 8, jadi mereka masih harus masuk lebih dalam ke beberapa gunung. Sehari kemudian, mereka tiba di pegunungan 13. Dalam perjalanan, Ye Xuan juga bertemu dengan beberapa monster yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tentu saja, semua monster ini ditembak mati oleh Ye Xuan dari jarak jauh, dan kemudian tubuh mereka dimakan. Meskipun Guan Yulan berada tepat di sampingnya, Ye Xuan mempercayainya, jadi dia membuat alasan agar bisa lolos, yaitu cincin Qiankun. Guan Yulan juga sangat terkejut, karena cincin Qiankun tidak ternilai harganya dan tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Liyun yang memilikinya. Tetapi dia pernah melihatnya sekali, di rumah ayah tirinya. Mayat monster itu bisa dijual untuk mendapatkan uang, jadi Guan Yulan tidak peduli. Ah! Ye Xuan dan Guan Yulan baru saja memasuki pegunungan ke-13 ketika mereka mendengar suara gemuruh. Berdasarkan ingatannya, Ye Xuan segera teringat bahwa itu adalah auman harimau bertaring pedang. Kita cukup beruntung. Ayo kita selesaikan misinya dulu. Mengikuti suara itu, Ye Xuan segera menemukan seekor harimau bertaring pedang, namun saat ini harimau bertaring pedang itu tengah bertarung dengan monster lain. Apakah itu monster tingkat 8 Howling Moon Silver Wolf? Ye Xuan mengenali monster itu. Ini adalah serigala raksasa dengan rambut perak. Seperti harimau bertaring pedang, ia adalah monster tingkat 8. Akan tetapi, serigala perak bulan melolong lebih kuat daripada harimau bertaring pedang saat ia tumbuh dewasa. Ye Xuan dan Guan Yulan berdiri di kejauhan, menyaksikan dengan tenang saat kedua monster itu bertarung sampai mati demi mayat. Sungguh hebat memiliki kekuatan. Anda bisa duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Orang yang tidak memiliki kekuatan akan lari saat melihatnya. Ye Xuan mendesah dalam hatinya. Kedua monster itu juga menemukan Ye Xuan, tetapi ketika mereka melihat bahwa Ye Xuan dan pria lainnya tidak berniat untuk bergerak maju, mereka terus bertarung. Namun, yang mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa serigala perak bulan melolong ini tidak sekuat yang dibayangkannya. Meskipun berhasil menangkap harimau bertaring pedang dan hendak membunuhnya, harimau itu sendiri juga menderita luka-luka yang cukup parah. Raung! Serigala perak bulan melolong menggeram ke arah Ye Xuan dan yang lainnya, lalu menyeret pergi mayat monster tak dikenal itu. Bagi Ye Xuan, selain menjual monster untuk mendapatkan uang, dia juga bisa melahapnya, jadi Ye Xuan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia baru saja hendak menarik busurnya dan membunuh serigala perak bulan melolong, namun pada saat itu, Guan Yulan tiba-tiba meletakkan tangannya di lengannya, memberi isyarat agar dia tidak menyerang. Ada apa? Ye Xuan bertanya dengan heran. Serigala perak bulan melolong ini tampaknya sedang hamil. Guan Yulan berkata setelah jeda. Apa? Ye Xuan tercengang. Hamil. Tidak heran dia lemah sekali, ternyata dia hamil. Namun, dengan luka-lukanya, saya khawatir dia tidak akan hidup lama. Ye Xuan melihatnya dengan saksama. Serigala perak bulan melolong ini benar-benar meninggalkan jejak kaki di setiap langkahnya, namun jejak kakinya berdarah. Jadi maksudmu adalah,
biarkan saja. Yesuan tiba-tiba menoleh dan berkata. Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu dengan monster hamil. Pertama kali bersama naga di pegunungan air hitam. Namun saat itu, untuk membunuh naga itu, mereka harus menyerang perutnya. Lihat, bahkan jika kita tidak mengambil tindakan, masih menjadi pertanyaan apakah ia dapat melahirkan anak serigala. Guan Yulan merasa sedikit enggan. Saat itu, dia telah tersihir oleh Lu Buping, sehingga diajak membunuh naga tersebut, bahkan dia pun menyerang telur-telur naga tersebut dengan kejam. Setelah kembali, dia merasa bersalah untuk waktu yang lama. Kali ini, dia tidak ingin melihat hal ini terjadi lagi. Baiklah, kalau begitu mari kita dapatkan taring harimau bertaring pedang itu terlebih dahulu. Yesuan mengangguk sedikit. Menjadi penyayang dan penuh kasih sayang adalah suatu hal yang baik. Meskipun terkadang ada beberapa kecelakaan yang tidak terduga, itu jauh lebih baik daripada bersikap dingin dan membunuh tanpa berpikir dua kali. Mereka berjalan ke sisi harimau bertaring pedang, namun harimau bertaring pedang itu belum sepenuhnya mati, jadi Yesuan memukulnya dengan pedang lainnya. Kemudian, Yesuan meninju harimau bertaring pedang itu satu persatu, mematahkan dua taring besarnya, lalu melahap tubuhnya. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Yesuan tiba-tiba berbalik dan bertanya. Mendengar ini, Guan Yulan ragu-ragu lagi, lalu mengangguk. Mereka mengikuti jejak kaki berdarah itu dan akhirnya menemukan sebuah gua kecil, namun mereka tidak masuk ke dalamnya karena mendengar suara jeritan kesakitan dari dalam gua. Saya tidak tahu apakah itu keberuntungan atau apa, tetapi Howling Moon Silver Wolf mulai melahirkan tepat setelah kembali ke sarangnya. Ia terluka parah dan melolong selama 5 menit sebelum berhenti. Yesuan dan Guan Yulan saling memandang dan berjalan masuk bersama. Gua itu tidak besar. Setelah Yesuan dan rekannya berbelok dua sudut, mereka melihat serigala perak bulan melolong. Akan tetapi, serigala perak bulan melolong ini sudah tergeletak miring di tanah, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Di sebelahnya tergeletak dua makhluk kecil. Setelah melihat pemandangan ini, Yesuan sedikit mengernyit dan berkata, benar saja, ia mati di tengah proses melahirkan. Sambil bicara dia berjalan mendekat. Dia berjalan mendekat dan melihat-lihat. Sudah ada dua anak serigala kecil di tanah. Sedangkan anak yang ketiga masih berada di dalam perut Howling Moon Silver Wolf. Tampaknya induk serigala mati sebelum anak ketiganya lahir. Yesuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Di dunia ini, pembunuhan terjadi di mana-mana, dan mayat manusia serta monster dapat terlihat di mana-mana. Di kelas biologi kehidupan sebelumnya, Yesuan juga mempelajari istilah survival of the fittest, jadi dia tidak terlalu terpengaruh oleh istilah itu. Gua itu cukup gelap. Yesuan mulai melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berharga. Namun saat dia berbalik, dia terkejut. Guan Yulan benar-benar membungkus seekor anak serigala kecil dengan kain dan menggendongnya di lengannya seperti bayi. Yulan, kamu. Yesuan terkejut. Apa yang dilakukan Guan Yulan? Mengapa dia mengambil bangkai anak serigala? Salah. Tiba-tiba, mata Yesuan berbinar, dan dia merasakan anak serigala kecil itu masih bernapas. Masih hidup. Yesuan bergumam dan bergerak mendekat. Anak serigala yang baru lahir ini matanya belum terbuka. Meskipun bernafas, ia sangat lemah dan tampak seperti sedang sekarat. Ia bisa mati kapan saja. Guan Yulan memegangnya di tangannya, mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, Yesuan dapat membaca sedikit keengganan di matanya. Anak serigala kecil ini sangat lemah dan mungkin tidak akan hidup lama. Namun, aku punya beberapa ramuan yang bisa diminum monster. Mungkin ramuan itu bisa menyelamatkan nyawanya. Yesuan menatap Guan Yulan dan berbicara perlahan. Mendengar ini, Guan Yulan tiba-tiba mendongak ke arah Yesuan, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Yesuan berkata lagi, binatang iblis sangat sulit dijinakkan. Bahkan jika kamu membesarkan mereka sejak kecil, mereka mungkin tidak mengakui kamu sebagai tuan mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, Yesuan juga telah menonton beberapa film binatang, seperti The Alchemy of Young Fart. Bukankah harimau di atas perahu itu langsung pergi tanpa menoleh ke belakang setelah sampai di darat?